Misa turun dari mobil tanpa mau menunggu dibukakan lagi pintunya. Dia langsung berjalan memasuki pintu rumah masuk utama, dengan Egy mengikuti dari belakang. "Nona, panggil sekretaris Tang yang berpapasan di ruangan utama." Langkah Misa terhenti. Sekretaris Tang, udah beres kerjaannya?" Tang hanya mengangguk tipis lalu melirik Egy yang berada di belakang Misa. "Tuan muda Egy?" Egy hanya menanggapi dengan gumaman lalu pergi begitu saja. Sebuah deheman keras dari arah tangga membuat Misa dan sekretaris Tang menoleh ke arah sana. Di anak tangga terakhir itu Arga sudah berdiri menatap sengit ke arahnya. "Hei, naik ke atas!" Titah Arga lalu berbalik berjalan menaiki tangga tanpa mau menunggu jawaban apapun dari orang yang diperintah. Misa hanya menatap heran pada lelaki itu. Ada apa dengannya? Kok aura dia sangat menakutkan deh. "Nona." Misa beralih menoleh ke arah Tang. "Hah? Iya?" "Nona sebaiknya segeralah ikuti Tuan," ucap sekretaris Tang memberikan peringatan. Alis Misa sedikit berkerut tanya, apa dia sedang ada masalah? Sekarang aura gelapnya sangat tebal sekali. "Hei!" teriak Arga yang sudah berada di lantai 2. "Oh iya, aku akan segera ke sana," Misa menyahuti. "Saya harus pergi sekarang, permisi," pamit sekretaris Tang sedikit menundukkan kepala sebagai hormat dan kabur cari aman, supaya tidak terlibat lagi dalam pertengkaran suami istri tersebut. Begitu pula, Misa segera bergegas berjalan tergesa menaiki anak tangga menuju ke kamar. Misa membuka pintu kamar lalu berbalik badan setelah menutup pintu tentunya. "Jam berapa sekarang, ha?" Suara Arga terdengar dingin dan tegas menyapa indera pendengar. Sontak Misa mengangkat pandangan yang langsung dihadapkan dengan seorang pria terduduk di sofa bersedekap tangan. Dan tak lupa juga menatap tajam. Kapan dia duduk di situ? Perasaan tadi masih teriak di luar deh. Gumam Misa pelan tak menjawab pertanyaan itu. "Hei!" Arga memanggil dengan suara tinggi yang seketika Misa tersentak kaget. "Oh, iya." Misa merasakan hawa di sekitar kamar semakin mencekam tegang. Kenapa udara di kamar ini serasa pengap ya? Apa AC-nya rusak? Lagi-lagi Misa bergumam pelan sembari melangkah ke lemari sandal yang dekat dengan pintu. "Hei." "Iya, sekarang aku sudah di sini." Misa masih bersikap santai dan menyahuti sambil melepaskan sepatu dan mengambil sandal rumah. "Hei, kau!" Sentakan suara Arga membuat Misa terlonjak lagi. "Ada apa sih? Dari tadi hai terus. Aku punya nama tahu dan namaku Romisa, bukan Hei. Atau memang kamu lupa nama istrimu sendiri jadinya memanggilku hei terus?" Cerocos Misa menatap sebal. Arga mengembuskan napas kasar mencoba mengatur emosinya yang sedang membara. "Kemari kau!" Perintah Arga kali ini diucapkan dengan nada suara tegas dan tenang. Iya, aku akan ke sana." Misa menimpali sembari memakai sandal rumah lalu menghampiri lelaki itu. "Duduk," perintah Arga lagi dengan kedikan dagu ke arah samping yang kosong. Tanpa bantahan, Misa duduk di sofa bersebelahan dengan Arga. "Ada apa sih? Apa aku membuatmu marah? Kok rasanya aku kayak mau dimarahi deh?" tanya Misa seraya melepaskan tas selempang dari bahu dan meletakkan ke pangkuan. "Kau." Terjeda sejenak, Arga sedikit menyerongkan tubuh menatap tajam penuh penekanan, yang sontak membuat Misa langsung memalingkan pandangan ke arah lain. Duh, meski sering ditatap begitu, tapi aku masih tidak terbiasa dan takut saja dengan tatapannya. Batin Misa seiring tubuh dia bergidik merinding takut. "Lihat ke sini kau," kata Arga dengan tiba-tiba meraih dagu Misa dan mengarahkan ke arahnya. Jantung Misa semakin berdegup kencang disertai tubuh dia sedikit gemetar bersitatap langsung dengan mata Arga. Kamu kenapa begini?"
Cicit Misa menatap takut dan was-was. Netera Hazel yang tajam dan dingin itu menembus menyorot ke kedua mata Misa. Apa yang kau lakukan dengan adikku di rumahmu? Hah? Bagaimana bisa kamu tahu aku bersama Egy di sana? Apa si Egy yang memberitahukannya? Tapi kapan anak itu memberitahukannya? Atau mungkin dia saling kirim pesan ya? Batin Misa menambahkan. Jemari tangan Misa mencekram kuat tas selempang yang berada dalam pangkuan. Dia menahan gejolak ketakutan, kegelisahan, dan kebingungan dalam dada. Jawab, bentak Arga membuat Misa tersentak lagi. Kak, kamu kenapa begini sih? Memangnya apa yang salah jika aku bersama Egy di sana? Misa menggerakkan kepala sehingga tangan Arga yang sedang memegang dagunya itu terlepas. Namun kali ini Arga beralih mencengkram sebelah bahu Misa agar menghadap ke arahnya. Katakanlah, apa kau berkencan dengan adikku? Hah? Kencan? Kamu sedang bercanda ya? Dia itu adik iparku. Bagaimana bisa kamu punya pemikiran aku akan menjalin kasih dengan adik suamiku sendiri? Aneh-aneh aja deh tuduhanmu itu. Oceh Misa melepaskan pegangan Arga di bahu lalu bangkit berdiri hendak melangkah. Arga mencekal sebelah lengan Misa sehingga pergerakan gadis itu terhenti. Mau pergi kemana kau? Aku belum selesai. Misa menoleh dengan alis semakin berkerut heran. Apanya yang belum selesai sih? Aku mau mandi, keburu kemagriban. Kau belum menjawab pertanyaanku. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Misa menatap lelaki yang sedang menatapnya tajam. Pertanyaan yang mana lagi? Apa yang kalian lakukan di sana? Arga bertanya penuh penekanan mengintimidasi. Yang seketika Misa kembali memalingkan tatapan ke arah lain saking takutnya akan tatapan itu. Kita hanya kebetulan bertemu di jalan, dan karena dia sudah mengantarku dan Bibi berbelanja, sebagai imbalan aku memasakkan dia makanan dan makan bersama. Hanya itu? Iya, hanya itu. Jadi sekarang bisa lepaskan peganganmu, tanganku sakit tahu. Ucap Misa yang langsung Arga melepaskan pegangannya di tangan Misa. Buatkan, celetuk Arga tak begitu terdengar jelas. Apa? Kenapa? Tanya Misa. Buatkan aku makanan yang kau buat di sana. Hah? Arga memberi tatapan andalannya agar Misa tak bisa membantah lagi. Tatapan itu lagi, selalu begini. Batin Misa bergidik takut. Baiklah, tapi sekarang aku mau mandi dulu. Gumam Arga mengangguk tipis. Kemudian tanpa mau mengobrol lagi, Misa berbalik badan dan melangkah pergi menuju pintu kamar mandi. Begitu memasuki kamar mandi, tubuh Misa langsung merosot dengan punggung menyender ke daun pintu. Dia menghembuskan napas panjang beberapa kali dan menepuk dada di mana jantungnya sedang berperang. Ya Tuhan, apa-apaan tadi? Benar-benar aku tidak bisa menebak apa yang ada di pikirannya si singa. Gumam Misa masih mengatur napas agar kembali tenang. Setelah membersihkan diri, Misa langsung bergegas ke dapur bersama Arga. Sekretaris Tang, belum pulang? Tanya Misa saat melihat ada sekretaris Tang berdiri di samping Bian. Pekerjaan saya masih belum selesai, Nona. Jawab Tang yang dibalas manggutan kecil dari Misa. Nona, bahan-bahan untuk memasak sudah disiapkan semuanya di lemari pendingin nomor 2. Bian memberi petunjuk dengan gerakan tangan ke arah jejeran lemari. Oh iya Bi, makasih. Misa mengambil sebuah apron dan memakaikannya ke tubuh. Silahkan Tuan. Suara sekretaris Tang membuat Misa menolehkan kepala ke arah meja pantry. Alis Misa tertaut saat melihat Arga terduduk di salah satu kursi meja pantry yang langsung menghadap ke dapur. Kamu kenapa duduk di situ? Mau mandorin aku masak? Cepat buatkan saja, ucap Arga malah memerintah.
Yah, terserah deh. Palingan kalau bosan juga langsung pergi. Gumam Misa sembari membuka lemari pendingin dan mengambil bahan-bahan yang diperlukan, lalu mulai mengolah bahan tersebut. Alis Arga tertaut menajam saat melihat Misa memegang pisau daging berukuran besar. "Hei, kau!" panggil Arga. "Misa, namaku Misa, bukan hei atau kau," sahut Misa yang sibuk memotong daging ayam sehingga menciptakan suara gaduh, dug-brak. Arga bergidik ngeri membayangkan jemari kecil Misa terpotong pisau besar itu. "Bian." "Iya tuan." Ambil itu dan singkirkan dari sana." Tunjuk Arga pada pisau besar yang sedang dipegang Misa. Bian melirik ke arah tunjuk Arga. "Baik tuan." Segera dia menghampiri Misa yang sedang sibuk memotong daging ayam. "Nona." Pergerakan Misa terhenti menoleh pada wanita yang sudah berdiri di sampingnya. "Iya, kenapa, Bi?" "Permisi, sebentar." Dengan gerakan pelan namun pasti, Bian mengambil alih pisau dapur dari tangan Misa lalu berbalik pergi. Mau dibawa kemana pisaunya? Aku belum selesai memotong daging." "Kenapa kau meributkan hal kecil? Masih banyak pisau di sana," kata Arga membuat Misa mencebikkan bibir sebal. Dia mengambil pisau lain yang berukuran sedang dan melanjutkan memotong daging ayam. Rasanya kurang nyaman sekali memakai pisau sayur untuk memotong daging. Lagian Bian buat apa sih pakai diambil segala pisaunya? Dumel Misa di sela sibuk mengolah bahan. "Banyak bicara, cepat selesaikan masakanmu," sahut Arga. Iya, ini juga lagi dibuat, nggak sabaran banget sih." Seperkian menit tak ada pembicaraan lagi di antara mereka. Misa sibuk mengolah bahan untuk dibuat masakan, sedangkan Arga masih betah mengawasi setiap pergerakan gadis itu seakan seorang bos yang sedang mengawasi pekerjanya. Bagaimana bisa tangan sekecil lidi itu mengangkat wajan besar begitu? Arga masih mengomentari merasa cemas. "Apa tuan tidak akan membiarkan para koki membantu Nona?" Sekretaris Tang mengajukan bantuan. Arga mendelik tajam. Kalau dia dibantu, masakan yang dia buat bukan murni hasil buatan dia sendiri. "Begitu ya tuan." "Baiklah." Sekretaris Tang kembali memperhatikan pergerakan Misa yang sedang bergulat dengan alat dapur. Apa dia tidak takut tangannya teriris pisau, mengiris bawang secara terburu begitu? Oceh Arga lagi mengomentari. Sekretaris Tang yang mendengarkan setiap ocehan itu hanya bisa menghela napas pelan. "Jika Anda secemas itu, kenapa Anda tidak membiarkan koki membantu Nona saja, tuan?" Batin Tang tak habis pikir akan kelakuan majikannya itu.